Burung ini namanya Red. Ia seorang anak yatim piatu dan memiliki alis yang tebal dan hitam. Dari kecil, ia sering dibully gara-gara alis matanya. Lama-kelamaan ia jadi suka marah. Ia pergi klinik untuk cek kesehatan malah tampar dokternya. Ia tinggal di sebuah pulau di mana burung-burung di sini pada gak bisa terbang. Suatu hari, Red yang bekerja sebagai kurir sedang mengantar kue. Setelah perjalanan jauh, ia bersusah payah mengantarkan kue pelanggan tepat waktu. Tapi pelanggan itu malah bilang ia terlambat dan tidak mau membayar kuenya. Red langsung marah dong. Ia melempar kue ke muka pelanggan. Red baru saja pengen pergi. Ia malah terpleset dan jatuh di telur pelanggan. Red langsung dilaporkan pelanggan tersebut. Hakim merasa semua ini terjadi gara-gara Red yang bersifat pemarah. Kemudian Red dijatuhkan hukuman mengikuti kelas pengendalian marah. Sesampai di depan sekolah, Red melihat papan selamat datang yang bergoyang terus. Lagi-lagi emosinya meledak. Ia merasa sedang ketawain dirinya. Red pun menendangnya. Tiba di depan kelas, ia disambut meriah oleh Matilda, si terapis Amara. Dan Red diperkenalkan ke burung-burung lain yang mengikuti kelas. Di sana ada si burung kuning yang bernama Chuck. Chuck memiliki kecepatan seperti kilat. Ia ditilang karena mengebut. Si burung merah ini bernama Terence. Ia memiliki badan besar. Katanya ia adalah kepala gangster yang menyeramkan. Dan terakhir ada si burung hitam yang bernama Bom, yang benar-benar bisa meledak seperti bom kalau ia sedang kesal. Burung-burung pada penasaran dengan kekuatan bom yang bisa meledak dan menyuruhnya meledak sekarang juga. Ya, bom meledak dong. Sepulang kelas, Red pulang ke rumah. Dari kecil, Red sangat mengidolakan elang perkasa. Sebenarnya, ia sangat ingin berteman dan tinggal di desa bersama warga burung lainnya. Tapi warga-warga pada mengucilkan si Red. Jadinya ia tinggal sendirian. Besoknya datanglah sebuah kapal yang sedang mendekati pulau. Warga-warga pada penasaran dan pergi melihatnya. Kapal itu berlayar menuju rumah Red. Untungnya pas-pasan berhenti di depan rumah Red. Tapi batunya jatuh dan merusak rumah Red. Dari dalam kapal, keluarlah seekor babi yang memperkenalkan dirinya bernama Leonard. Ia juga membawa hadiah untuk warga burung. Ia berasal dari Pulau Babi. Katanya, ia adalah seorang pelaut dan tidak berniat jahat. Ia ingin berteman dengan para burung-burung. Tapi Red sangat tidak senang dengan kedatangan Leonard. Karena rumahnya hancur gara-gara Leonard. Malamnya, para burung berpesta dalam rangka menyambut Leonard. Leonard juga memperkenalkan barang-barang dari Pulau Babi. Salah satunya adalah ketapel. Para burung pada heboh dengan barang-barang Leonard bawa, kecuali Red. Red hanya ingin Leonard memperbaiki rumahnya. Melihat Red selalu membuat masalah, Leonard meminta Red untuk mencoba ketapel ini. Red pun diterbangkan ke jarak yang jauh. Chuck nyamperin si Red. Ia mengajak si Red dan Bom memeriksa isi kapal Leonard. Mereka pun masuk ke kapal. Di dalam terdapat banyak barang yang mereka tidak pernah lihat. Ada trampolin yang membuat Bom ingin lompat-lompat karena tenaganya terlalu kuat. Tidak sengaja Bom jatuh dan menemukan babi hijau berjibun. Red kembali ke tengah pesta dan membawa semua babi hijau. Red ingin membongkar kebohongan Leonard. Tapi para burung malah tidak percaya dengan Red dan menyalahkan Red menyelinap kapal babi. Melihat situasi ini, lagi-lagi Leonard play victim dan para warga mempercayainya. Pesta pun dilanjutkan kembali. Setelah itu, semua babi menetap di Pulau Burung. Lama-kelamaan semakin banyak babi yang datang ke Pulau Burung. Red semakin mencurigakan aksi mereka. Melihat patung elang perkasa,
Red mendapatkan ide yaitu meminta bantuan elang perkasa, tapi tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan elang perkasa. Pernah dengan dongeng kalau elang perkasa tinggal dekat danau bijak di pohon kuno. Red memutuskan untuk mencari di sana dan ia meminta bantuan Chuck dan Bom menemaninya. Mereka bertiga melakukan perjalanan yang sangat jauh mencari burung elang perkasa. Dan akhirnya mereka sampai di danau bijak. Chuck dan Bom saking senang main air di danau itu. Di saat itu juga terdengar suara dari lubang gunung dan muncullah elang perkasa. Red, Chuck, dan Bom pada heboh melihat idolanya. Tapi setelah itu mereka syok berat. Elang perkasa malah kencing pula di depan mereka. Mereka bertiga pun menyamperin elang perkasa dan meminta bantuan elang perkasa. Tapi elang perkasa hanya berkata ia lelah dan tidak ingin membantu. Red kesal dengan sikap idolanya yang bodoh amat. Red, Chuck, dan Bom segera bergegas kembali ke Pulau Burung. Sesampai di sana, situasi Pulau Burung sudah kacau. Para burung masih sedang asyik berpesta. Para babi diam-diam mencuri telur dan mengebom Pulau Burung. Setelah itu, para babi meninggalkan pulau dengan kapal. Red dan Bom berusaha menyelamatkan telur burung dengan meledakkan bom. Tapi usaha itu digagalkan si babi hijau dan pergi. Setelah itu warga burung baru sadar kalau perkataan Red benar. Mereka meminta maaf. Red memutuskan untuk menjadi pemimpin dan memimpin warga burung merebut telur kembali. Red memberitahu para warga ketika menjadi burung baik malah diperlakukan seperti begitu. Maka mulai dari sekarang jadilah burung yang pemarah dan bersama-sama merebut telur kembali. Mereka merakit sebuah kapal dan berlayar menuju Pulau Babi. Di saat itu juga para babi hijau sedang berpesta. Leona ternyata adalah sang raja babi dan ia mengumumkan akan mengadakan pesta telur selama 2 hari. Para burung semakin dekat dengan Pulau Babi. Tiba di Pulau Babi, mereka menemukan ternyata sangat sulit untuk melewati Istana Babi. Red kemudian memiliki ide yaitu mengundangkan ketapel terbang ke dalam istana. Semua burung pada terbang dan menyerang babi hijau dengan bantuan ketapel. Red juga berhasil masuk ke istana dengan bantuan dorongan dari batu. Ia bersama Chuck dan Bom mencari telur. Dari kejauhan elang perkasa melihat keberanian para burung. Ia akhirnya memutuskan untuk ikut membantu. Elang perkasa bersiap-siap terbang dengan perutnya yang gemoy. Malah jatuh. Sang Raja Babi pun meluncurkan tentara babi angkatan udara. Melihat serangan burung yang begitu kuat, Sang Raja Babi langsung memerintah anak buahnya untuk memasak telurnya. Red berusaha menyelamatkan telurnya. Di saat itu juga, elang perkasa datang dan menyelamatkan telur Red dan teman-teman. Tapi kaki Red ditahan babi. Di saat mereka saling tarik-menarik, sebuah telur jatuh kembali ke istana. Red rela lepas kembali jatuh ke istana demi menyelamatkan telur ini. Air di kuali tiba-tiba tumpah. Semua babi hijau pada menyelamatkan diri. Di luar, serangan tentara udara babi hijau semakin banyak. Bom memutuskan meledakkan dirinya. Di dalam istana, hanya sisa Red dan sang raja babi. Dan akhirnya mereka jatuh ke bawah tanah. Di sana terdapat banyak bom. Telurnya pun jatuh di tangan sang raja babi. Melihat di atas kuali besar akan jatuh, Red memiliki ide. Ia mengambil salah satu box dan membuat sang raja kehilangan keseimbangan. Red dan telur terselamatkan karena ditutup kuali. Semua bom meledak dan seluruh kota ikut meledak juga. Setelah itu Red menjadi pahlawan di Pulau Burung. Telur yang diselamatkan Red pun menetas 3 anak burung. Para warga burung membangun kembali desa Pulau Burung. Dan mereka juga membangun rumah khusus untuk Red di tengah desa. Cerita pun berakhir. Yuk kalau kalian mau nyambung alur cerita Angry Birds Season 2, komen di bawah ya guys. See you on the next video.